Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pimpinan, kasih penyertaan-Mu yang begitu besar sepanjang malam. Engkau lindungi kami dan Kau bangunkan kami pada hari ini dengan kekuatan, dengan kasih, penyertaan Tuhan yang baru untuk boleh kami nikmati kembali. Terima kasih ya Tuhan, berkati kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Khususnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, tema kita hari ini ialah hidup yang berbuah. Saudara, apakah saudara tahu mulai dari mana terbentuknya kupu-kupu? Daur hidup kupu-kupu, saudara, dimulai dari telur. Lalu telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Ulat makan selama berhari-hari. Lama-kelamaan ulat berhenti makan dan ulat berubah menjadi kepompong. Masa kepompong berlangsung selama berhari-hari. Jika sudah sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Dan kupu-kupu dewasa berkembang biak dengan bertelur. Dari telur itu proses metamorfosis dimulai lagi. Saudara, ada proses di dalamnya. Hidup itu pun ada proses untuk menuju pertumbuhan. Seorang bayi bertumbuh menjadi dewasa. Demikian juga dalam hal iman dan kerohanian kita. Kita harus bertumbuh melalui proses, melalui pembentukan yang Tuhan izinkan. Semakin dewasa dan kita boleh berbuah lebat, di mana hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Saudara, mungkin banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen, yang sudah merasa puas ketika tidak melakukan dosa ini dan dosa itu. Mereka merasa kehidupan kerohanian sudah cukup baik ketika sudah menghindarkan diri dari praktik-praktik dosa, tidak berzina, tidak mencuri, tidak memanipulasi data, pacaran dengan sehat, tidak marah-marah, tidak sombong, dan sebagainya. Saudara, perilaku di atas adalah perilaku Kristen yang baik. Tetapi apakah itu cukup? Saudara, Tuhan Yesus dan Rasul Paulus menekankan akan pentingnya hidup yang berbuah. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 yang kita baca tadi dikatakan, tetapi buah roh ialah ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 sifat buah roh. Dari 9 sifat buah roh ini, saya bisa bagi dalam 3 bagian besar. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera menyatakan segi kehidupan Kristen yang berkenaan dengan hubungan kita dengan Allah. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan menyatakan segi kehidupan orang Kristen yang berkenaan dengan hubungan kita dengan sesama. Sedangkan kelemah lembutan dan penguasaan diri berkenaan dengan diri sendiri. Jadi, buah roh yang dihasilkan oleh Roh Kudus bersifat vertikal ke atas, yaitu hubungan kita dengan Allah, tetapi juga horizontal dengan sesama dan bersifat ke dalam, berkaitan dengan diri kita sendiri. Saudara, artinya apa? Ketika kita menghasilkan 9 sifat buah roh ini, itu sangat-sangat membawa kita semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita dan hidup kita menjadi lebih dewasa. Roh Kudus yang mempertobatkan kita adalah juga Roh Kudus yang memberikan kepada kita buah kehidupan yang baik.
Kita dapat memperoleh buah Roh Kudus di dalam pertolongannya, bukan karena kemampuan kita. Saudara, karena itu bagi orang percaya, hidup menang dari kedagingan dan memiliki buah roh yang baik adalah dua hal yang sangat penting. Karena itu, gimana caranya agar kita bisa hidup berbuah? Di dalam ayat 25 dikatakan, hiduplah oleh roh. Artinya apa? Supaya kita boleh terus-menerus setiap hari hidup bergantung kepada Allah. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lakukan setiap hari dan terus-menerus. Barulah kita mampu menghasilkan 9 sifat buah roh itu di dalam kehidupan kita. Kita punya kasih kepada Allah dan sesama. Kita punya sukacita yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kita punya damai sejahtera, ketenangan hati dalam segala keadaan. Kita punya kesabaran menghadapi berbagai kesulitan. Kita punya kemurahan hati. Kita punya kebaikan yang kita bagikan kepada sesama. Kita punya kesetiaan. Kita punya kelemah lembutan, kerendahan hati, dan juga penguasaan diri. Hal itu akan mungkin bila kita hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus, hidup dalam ketaatan kepada Roh Kudus, dan hidup bergantung kepada Tuhan. Karena itu penting saudara, jangan pernah kita merasa diri kita secara rohani kita hebat, sudah merasa kuat. Tapi sebaliknya, kita harus dengan rendah hati bergantung kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan, minta hikmat Tuhan, dan taat mengikuti pimpinannya. Baru hidup kita bisa berbuah. Saudara, mari kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, agar kita bukan hanya rajin ke gereja, tapi kita boleh menghasilkan hidup yang berbuah. Mari kita introspeksi diri kita selama ini. Apakah kita sudah memiliki buah roh di dalam kehidupan kita? Dan apakah buah roh itu sudah dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kita? Apakah orang lain sudah mengenal Kristus melalui kehidupan kita? Tuhan katakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Mari saudara, kita belajar semakin hari berproses bersama dengan Tuhan, sehingga semakin bertumbuh dan hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, tolong kami, pegang tangan kami erat-erat untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, supaya hidup kami boleh menghasilkan 9 sifat buah roh seperti yang Tuhan kehendaki, supaya orang lain bisa mengenal karakter Kristus melalui kehidupan kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam berbagai aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memegang tangan kami, Tuhan yang menyertai kami, dan Tuhan yang memberkati kami. Kami sadar tanpa Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, tolonglah kami. Berkati kami bergumul dengan sakit penyakit kami. Biar Tuhan yang boleh melawat kami, Tuhan yang boleh campur tangan, dan Tuhan boleh menyembuhkan kami. Baik kami yang sedang sakit kepala kami muter-muter, vertigo, Tuhan tolong, Tuhan jamah kami, Tuhan pulihkan keadaan kami. Kami yang bergumul Tuhan dengan sakit akan saraf kejepit, Tuhan juga jamah kami ya Tuhan, bagian tulang yang sakit, di mana kaki dan pinggang kami sakit, Tuhan sembuhkan. Kami sedang mual-mual Tuhan, masuk angin, Tuhan juga tolong kami, Tuhan boleh sembuhkan kami. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu. Kami bergumul dengan kanker paru-paru, Tuhan juga tolong kami. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan menjalani kemoterapi yang kami jalani, memberikan kami kesabaran, bahkan mukjizat-Mu Tuhan. Kami sedang sakit Tuhan, kanker prostat, Tuhan juga tolong kami. Engkau Tuhan yang kiranya melawat kami, menjamah kami. Mungkin kami sedang lemah iman, muncul keraguan-raguan karena mengalami beban yang berat. Tuhan tolong kuatkan iman kami, untuk kami boleh bersandar dan percaya kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami sedang mengalami masalah keluarga, hubungan suami istri yang sedang retak Tuhan, karena sering bertengkar
ada miskomunikasi, ada kesalahpahaman, Tuhan, tolong kami. Engkau juga berikan kami pemulihan, cinta kasih dari sorga yang menyatukan kami kembali. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, pergumulan kami hanya kepadamu. Bapa, sungguh kami berserah hanya kepada Engkau. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.